Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuk Aini. Saya dari kelas Biologi C dengan NIM 20081060069. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi hewan avertebrata dan vertebrata. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MMFPD. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui sistem reproduksi pada hewan avertebrata dan sistem reproduksi pada hewan vertebrata, kita akan mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi yaitu merupakan sistem yang mengatur tentang proses biologis berupa pemindahan materi genetik dari induk kepada anaknya yang dibantu oleh organ reproduksi, di mana terdapat macam-macam reproduksi. Yang pertama ada reproduksi aksesual, yaitu reproduksi tanpa peluburan gamet jantan dan betina, sehingga nanti anaknya itu akan sama dengan induknya atau identik. Nah, karena perkawinannya ini secara aseksual, maka tidak akan ada variasi genetik. Lalu yang kedua yaitu seksual, di mana peleburan gamet jantan dan gamet betina yaitu terjadi akan mengakibatkan anaknya itu tidak identik dengan induknya, dan hal ini juga menyebabkan adanya variasi genetik. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi hewan pada vertebrata. Hewan yang saya ambil adalah Planaria sp, di mana Planaria ini dapat melakukan dua macam reproduksi. Yang pertama, reproduksi seksual, dan yang kedua adalah reproduksi seksual. Di mana reproduksi seksual ini pada cacing Planaria memiliki testis dan ovarium yang dapat menghasilkan sel sperma dan sel telur. Namun, pada reproduksi seksual ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa individu saja. Nah, berikut merupakan video mengenai reproduksi secara aseksual pada Planaria sp atau menggunakan fragmentasi. Di mana mula-mula jika dilakukannya pemotongan pada tubuh Planaria sp, maka secara bertahap tubuh Planaria sp ini akan membentuk individu yang baru dari potongan tersebut. Nah, ini merupakan penyembuhan luka atau pembentukan tubuh Planaria pada malam hari, di mana pada malam hari ini pembentukan tubuhnya sangat cepat. Nah, ini merupakan hari ketiga, dan mulai hari ketujuh itu sudah terlihat bagian-bagian mata, bintik mata. Adapun pada hari ke-12 sudah dapat lihat ini individu yang baru.
Sistem reproduksi hewan avertebrata yang kedua yaitu siput, dengan nama ilmiah Achatina fulica, di mana pada siput ini bersifat hermafrodit, yaitu memiliki kelamin jantan dan betina pada satu tubuh. Akan tetapi, siput ini memerlukan sel sperma dan sel telur yang matang dan dapat dibuahi. Oleh karena itu, siput memerlukan anggota tubuh yang berbeda. Nah, pada awalnya siput akan mencari pasangan dan akan mengeluarkan feromon dari lendirnya. Setelahnya, ketika dua siput bertemu, maka mereka akan menembakkan anak panah dari zat kapur pada tubuh yang satu dengan yang lainnya sebelum perkawinan dimulai. Kemudian tiap-tiap siput mulai memasukkan kelamin jantan dan kelamin betinanya untuk membuahi telur. Lalu setelah selesai, telur akan dikeluarkan ke tanah dan kemudian menetas menjadi larva siput. Materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi hewan vertebrata. Hewan yang saya ambil yaitu ayam, Gallus domesticus. Nah, pada ayam ini melakukan fertilisasi internal di ujung oviduk, lalu perkembangbiakannya secara apivar. Berikut merupakan tingkah laku pada ayam ketika ingin melakukan kopulasi. Di mana ayam jantan akan mengejar-ngejar ayam betina. Dan setelahnya ayam jantan menaiki tubuh ayam betina. Nah, perkembangan secara apivar ini diawali dengan sel sperma masuk ke oviduk melalui kloaka, kemudian bertemu dengan oosit sekunder di infundibulum, lalu terbentuknya kuning telur. Kemudian embrio berjalan ke magnum. Pada magnum ini ada pembentukan peti telur dan berjalan ke ismus, yaitu pembentukan selap telur, serta menuju uterus, pembentukan cangkang telur, serta setelah itu telur dapat dikeluarkan melalui kloaka. Sistem reproduksi hewan vertebrata yang kedua yaitu pada kadal, dengan nama ilmiah Bronchostella juvata, di mana pada kadal ini melakukan fertilisasi secara internal yang diawali dengan peristiwa kopulasi
Spermanya bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, epididymis, kemudian menuju vas deferens dan hemipenis. Berikut merupakan tingkah laku kadal pada saat kopulasi. Ciri khas kadal memiliki hemipenis, di mana hemipenis ini yaitu kadal memiliki dua penis, tapi ketika melakukan kopulasi hanya satu penis saja yang dapat digunakan. Perkembangbiakan pada kadal ini yaitu dengan ovivar dan apovivivar. Pada ovivar sama saja dengan perkembangbiakan pada tadi ayam yaitu bertelur. Kemudian pada ovovivivar akan terjadi apabila telurnya sudah jadi, lalu kemudian telur tersebut akan menetas di dalam uterus dan akan meluruh. Kemudian anak akan dikeluarkan melalui induknya. Sistem reproduksi hewan vertebrata yang ketiga yaitu pada kucing, nama ilmiahnya Felistatus, di mana pada kucing ini melakukan fertilisasi secara internal. Berikut merupakan tingkah laku kucing pada saat kopulasi. Perkembangbiakan kucing ini dengan melakukan vivivar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.